Saudaraku, didasarkan hubungan chemistry antara Paulus dengan jemaat di Korintus, tim Paulus, yaitu dia juga termasuk di dalamnya ada Timotius, itu karena chemistry. Maka ketika Paulus melihat ada kesempatan untuk berkunjung, maka dia mengungkapkan isi hatinya bahwa dia sesungguhnya ingin berkunjung ke Korintus. Lalu dari Korintus itu biarlah Paulus dengan maksud orang-orang Korintus akan menolong dia ketika dia akan meneruskan perjalanan ke Yudea. Namun ternyata rencana itu tidak terlaksana. Ketika rencana itu tidak terlaksana, Paulus berpikir dan merasa kemungkinan orang-orang di Korintus akan menjadi sangat kecewa karena dia tidak jadi ke situ. Lalu Paulus menulis surat dan memberitahukan itu bukan berarti dia serampangan dalam membuat perencanaan untuk pergi ke Korintus, bukan itu. Tapi dalam gerakan pelayanan Paulus selalu mendasarkan pada gerakan yang datang dari Tuhan. Tuhan menginginkan kemana, dia akan ke situ. Tuhan menginginkan berpindah kemana, Paulus akan ke situ. Jadi Paulus memang maksud hati dan keinginannya dia ingin kembali ke Korintus supaya orang-orang Korintus bisa punya kesempatan kedua kali melayaninya dan juga saling berbagi dan sukacita, kemudian menghantar keberlanjutan perjalanan Paulus. Dan Paulus memang berencana untuk ke Yudea. Itulah rencananya, tapi ternyata hal itu tidak terwujud. Dan ketika tidak terwujud, lalu Paulus menulis suratnya untuk menenangkan hati orang-orang di Korintus bahwa sesungguhnya perencanaan itu tidak serampangan, memang sudah direncanakan demikian rupa, kenyataannya memang tidak terwujud. Jadi bukan karena dia sengaja untuk membatalkan atau tidak pergi ke Korintus, hanya memang dia mengikuti gerakan Roh Kudus kemana dia harus melanjutkan perjalanan dalam misi pemberitaan Injilnya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-1 dikatakan demikian: berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Jadi Paulus memberikan penegasan bahwa rencana-rancangan untuk mengunjungi Korintus itu betul-betul keluar dari niat hati yang murni, oleh karena dia memang keinginan untuk saling berbagi rindu dan supaya memberikan kesempatan kepada orang-orang Korintus menikmati betapa sukacita melihat dan menyaksikan, mendengar buah-buah dari pemberitaan Injil, dari kolaborasi atau koinonia di antara mereka dalam pemberitaan Injil. Namun ternyata bukan itu yang terjadi. Paulus melanjutkan perjalanannya bukan dari Makedonia, bukan lagi ke ke Korintus, tapi justru di Makedonia, lalu dia Efesus, akhirnya dia langsung pulang ke Yerusalem. Jadi tidak sempat mampir ke Korintus. Dan Paulus mengungkapkan itu dalam suratnya bahwa sesungguhnya rencana itu bukan rancangan yang serampangan, memang keluar dari lubuk hati yang terdalam bagaimana supaya berbagi sukacita dengan orang-orang di Korintus. Nah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi Paulus untuk selanjutnya memberikan penghiburan kepada orang-orang Korintus bahwa kesempatan untuk saling menopang, mendukung, mensupport bukan saja ketika ada waktu untuk bertatap muka, tetapi melalui apa yang dilakukan secara konkret, baik itu dalam doa dan dukungan doa. Sebenarnya koinonia itu tetap dapat terjaga dengan baik. Dan dikatakan, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku.
Jadi karena keresahan hati Paulus itu, ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk mewujudkan kasihnya. Justru itu untuk rencana yang terbaik, rancangan terbaik dari Allah untuk orang-orang Korintus, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu sendiri teguh dalam imanku. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang seringkali rencana kita untuk bertemu, beranjak sana dan sebagainya kepada seseorang dengan seseorang untuk saling berbagi dan dalam sukacita kadang-kadang juga tidak terlaksana, tetapi kita harus mempertanggungjawabkan realitas itu supaya mendatangkan sukacita di antara kedua belah pihak dan tidak menimbulkan pertanyaan yang kemudian mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Jadi jagalah kolaborasimu dengan selalu memberikan informasi transparan sebagai pertanggungjawaban atas relasi yang sudah terbangun. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.